Di tengah rimbunnya hutan yang sepi dan lembab, langkah kaki Mak Ijo menggema pelan di antara suara daun kering yang terinjak. Usianya sudah renta, tapi pundaknya tetap memanggul beban rumput kering untuk makanan domba-dombanya. Wajahnya tampak keras, namun matanya merah, seolah menyimpan genangan luka yang tak bisa tumpah di sembarang waktu. Di sekelilingnya, hanya pepohonan dan rerumputan liar yang menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang hidupnya yang penuh kesunyian dan pengorbanan. Meski hidup dalam gelap dan jauh dari peradaban, satu cahaya terus menuntunnya, harapan kecil untuk bertemu seseorang yang selama ini ia anggap sebagai panutan, Kang Deddy Mulyadi. Sambil menggiring domba-dombanya yang kurus dan berbulu kusam, Mak Ijo berulang kali menyeka air matanya dengan lengan baju lusuh yang telah bertahun-tahun tak tergantikan. Ia bukan menangis karena lapar atau letih. Ia menangis karena hatinya terlalu penuh oleh rindu dan harapan yang lama ia pendam. Ia tidak mengerti kenapa begitu kuat keinginannya untuk bertemu Kang Deddy. Ia hanya tahu, ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa dihargai sebagai rakyat kecil. "Aku cuma mau ketemu, Kang, meski cuma sebentar," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh angin hutan yang lewat. Cucu-cucunya berlari di belakang sambil tertawa kecil, tidak tahu bahwa sang nenek sedang menyembunyikan nestapa yang begitu dalam. Mereka membawa domba-domba itu dengan ikatan tali seadanya, kadang harus berhenti karena domba yang liar atau jalan setapak yang licin dan menanjak. "Nek, nanti malam kita makan apa?" tanya salah satu cucunya polos. Mak Ijo hanya tersenyum dan menjawab, "Kita makan doa, nanti Allah yang kasih sisanya." Jawaban yang sederhana tapi penuh kepedihan, karena ia tahu tidak ada lagi beras di dalam gubuk. Mak Ijo berhenti di bawah pohon besar yang rindang dan menjatuhkan diri pelan ke tanah. Ia menengadah ke langit, lalu berkata pelan, "Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, aku ingin ketemu Kang Deddy. Bukan buat minta bantuan, bukan buat viral-viralan, cuma ingin bilang, masih ada orang miskin yang percaya sama beliau." Ucapan itu terdengar lirih, tapi langit hutan yang mendung seolah ikut bergetar. Seekor burung gagak melintas di atas, mengeluarkan suara nyaring seakan mengamini permohonan yang begitu dalam itu. Tak ada media, tak ada panggung, dan tak ada kamera yang merekam tangis itu. Tapi hutan menyimpan semuanya. Setiap tetes air mata Mak Ijo menjadi bagian dari tanah yang ia pijak, menjadi doa yang terus menyebar melalui akar-akar pohon hingga ke ujung dunia. Ia percaya, suatu hari nanti, suara hatinya akan sampai kepada Kang Deddy, entah bagaimana caranya. Karena ia percaya, doa yang tulus dari hati yang remuk, pasti akan didengar. Saat senja mulai turun perlahan dan kabut tipis menyelimuti batang-batang pohon, Mak Ijo bangkit lagi. Kakinya gemetar, tapi hatinya tidak. Ia menggiring kembali domba-dombanya ke arah barat, berharap ada cahaya dari sana. Dalam langkahnya yang lambat, ia terus menggumamkan satu nama yang tak pernah ia kenal secara langsung, tapi ia yakini berhati baik, "Kang Deddy, aku nunggu panjenengan." Hidup Mak Ijo bukan soal angka dan data. Ia tidak punya identitas yang menarik bagi para pemangku jabatan. Ia hanya punya satu kekuatan, ketulusan. Dan di zaman ketika orang bisa terkenal karena pura-pura miskin, Mak Ijo tetap memilih miskin dengan kehormatan. Ia tak butuh simpati, apalagi belas kasihan. Ia hanya ingin sebuah pertemuan yang akan menjadi obat bagi luka-luka yang tak terlihat di tubuh tuanya. Dan hari itu, tanpa ia sadari, takdir sudah mulai bergerak. Di sebuah tempat tak jauh dari hutan, seseorang tengah membuka ponsel dan melihat video pendek tentang seorang nenek yang menangis di tengah hutan karena rindu. Ingin bertemu. Di layar ponsel itu, wajah Mak Ijo terlihat kabur, tapi suara hatinya terdengar sangat jelas, suara rakyat yang tak bisa dibungkam oleh sunyi. Langit pagi menyapu hutan dengan semburat jingga pucat, seolah ragu ingin bersinar cerah atau tetap menyembunyikan dunia dalam kelabu. Mak Ijo sudah berdiri sejak fajar, menyiapkan anak-anaknya, bukan anak kandung, melainkan cucu-cucunya yang ia rawat setelah ibunya pergi entah kemana dan ayahnya mati karena sakit tanpa biaya. Dengan kain lusuh yang diikatkan di kepala, ia memanggil satu persatu cucunya untuk bersiap menggembala. Tak ada bekal nasi bungkus atau roti isi, hanya satu kantong kecil berisi ketela rebus yang ia masukkan ke dalam kain gendong. Anak-anak itu, meski kurus dan lusuh, tetap membawa senyum polos yang tak pernah lelah. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka dianggap menyedihkan oleh orang kota. Bagi mereka, hidup adalah berlari bersama domba di antara pepohonan, bermain lumpur, dan memakan apa yang tumbuh di tanah. Cucu paling kecil,
Arip, bahkan menjadikan seekor domba putih kurus sebagai sahabatnya. Namanya si Pucung, Nek. Dia baik, dia ngerti aku lapar, katanya sambil mengelus bulu domba yang mulai rontok. Mak Ijo hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada perih yang tak bisa ia tumpahkan. Mak Ijo tahu, jika dirinya tidak ada nanti, anak-anak itu mungkin akan hilang di telan zaman. Mereka tidak sekolah, tidak punya akta lahir, dan tak ada siapapun yang peduli. Satu-satunya yang mengikat mereka dengan dunia hanyalah domba-domba itu. Hewan-hewan yang bukan milik mereka, tapi dirawat dengan cinta dan tanggung jawab yang melebihi apa yang dimiliki manusia berjas. Setiap pagi, Mak Ijo membacakan doa untuk mereka, berharap Allah menjaga anak-anak kecil itu dari kejamnya kehidupan. Hari itu, ketika domba-domba mulai digiring ke padang rumput, tiba-tiba langit mendung. Arip terpeleset di lumpur, membuat si Pucung kabur ke arah semak. Mak Ijo panik, berlari mengejar domba itu sambil meneriakkan nama cucunya. Tubuh renta itu terperosok ke tanah basah, tapi ia tetap berusaha berdiri, meski napasnya terengah. Di balik tubuh lemah itu, ada hati yang lebih kuat dari batu. Ia bukan hanya menggembala domba, ia sedang menjaga sisa-sisa harapan masa depan anak-anaknya. Setelah semua domba kembali berkumpul, Mak Ijo duduk di atas batu besar, memeluk cucu-cucunya yang ketakutan. Hujan mulai turun pelan-pelan, seperti menangisi kisah yang sedang berlangsung. Maaf ya, Nek nggak bisa kasih kalian rumah bagus. Tapi Nek bisa jaga kalian dari kelaparan, walau cuma dengan ketela, ucapnya pelan, menahan isak. Anak-anak itu memeluknya erat, tak butuh istana, tak butuh mainan mewah, cukup satu pelukan dan kehangatan cinta seorang nenek. Beberapa kali Mak Ijo ditawari untuk menitipkan cucu-cucunya ke panti asuhan. Tapi ia selalu menolak. Ia takut mereka dipisahkan, takut mereka tidak diperlakukan dengan hati. Kalau cuma makan, Allah kasih. Tapi kasih sayang, belum tentu mereka dapat, begitu jawabnya. Ia lebih memilih tinggal di hutan, hidup seadanya, asal tetap bersama keluarga kecilnya dan domba-domba yang setia. Di balik semua kesunyian dan penderitaan itu, tak satu pun dari anak-anak itu tahu bahwa nenek mereka menyimpan satu permintaan terakhir yang belum terkabul. Setiap malam, setelah mereka tidur berjejer di atas tikar bolong, Mak Ijo selalu menatap langit dari lubang atap gubuknya. Ia tak berdoa minta kaya, tak minta rumah. Ia hanya ingin satu kali saja, mendengar suara Kang Dedi menyapanya. Mungkin cuma lewat video, mungkin cuma sekilas. Tapi kalau bisa, aku ingin mataku sendiri melihatnya. Dan hari itu, ketika domba-domba kembali ke kandang dan cucu-cucunya tertidur kelelahan, Mak Ijo duduk di tepi gubuk sambil menatap jauh ke hutan. Angin, bertiup lirih, membawa harapan kecil yang menguap ke langit. Ia tak tahu, bahwa di balik hutan sana, seseorang sedang membuka video yang memperlihatkan dirinya dan anak-anaknya. Dan dalam video itu, satu kalimatnya membuat jutaan orang tercekat, saya cuma ingin ketemu Kang Dedi, meski cuma sebentar sebelum saya mati. Di suatu siang yang gerah, Mak Ijo memberanikan diri turun ke balai desa. Kaki tuanya melangkah pelan menyusuri jalan berbatu, ditemani panas yang membakar kulit dan debu yang menempel di wajah. Di tangannya ada sepucuk surat kecil yang ditulis oleh tetangganya, seorang remaja yang iba melihat Mak Ijo terus menangis ingin bertemu Kang Dedi. Surat itu berisi permohonan sederhana, sebuah harapan agar Kang Dedi bisa datang menjenguk ke pelosok tempat mereka tinggal, hanya untuk sekadar mendengarkan suara dari seorang ibu tua penggembala domba. Namun saat sampai di balai desa, harapan itu terhempas seperti debu di jalan. Salah satu petugas desa membaca surat itu setengah hati lalu menertawakannya. Nenek ini mimpi kali ya. Emangnya Kang Dedi punya waktu buat ketemu orang kayak kamu? Katanya dengan nada meremehkan. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan, mempermalukan Mak Ijo yang berdiri dengan lutut gemetar. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menggenggam surat itu erat dan menunduk, menahan tangis agar tidak tumpah di depan mata yang tak tahu rasa hormat. Keluar dari balai desa, Mak Ijo berjalan pelan menuju hutan dengan langkah gontai. Langit yang tadi cerah mulai berubah kelabu, seperti ikut merasakan luka di dadanya. Di antara pohon-pohon jati, ia duduk sendirian dan menangis tanpa suara. Bukan karena ditolak, tapi karena merasa seolah dirinya tak berarti di mata orang-orang. Mungkin aku terlalu kecil, terlalu miskin untuk didengar, gumamnya lirih sambil menatap langit yang mulai meneteskan gerimis. Malam itu, Mak Ijo duduk di depan tungku api, mengipasi nasi jagung untuk makan malam cucu-cucunya.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balai desa, dan ia tak ingin mereka tahu. Senyuman tetap ia pasang, meski dadanya seperti retak oleh ketidakadilan. Ia ingin anak-anak itu tumbuh dengan harapan, bukan dendam. Kita nggak boleh benci orang, nak. Meskipun mereka nggak dengar kita, Allah pasti dengar, ucapnya lembut, membuat cucunya mengangguk tanpa tahu betapa dalam luka yang disimpan neneknya. Beberapa warga kampung yang tahu cerita Mak Ijoh malah menyindir. Ngapain sih pengen banget ketemu Kang Dedi? Emangnya bisa bikin hidup jadi lebih enak? Mereka tertawa sinis, menyebut Mak Ijoh sebagai nenek halu yang ingin viral. Tapi Mak Ijoh hanya diam. Ia tahu, dunia sekarang lebih suka kebisingan palsu daripada keheningan yang tulus. Lebih suka sensasi daripada ketulusan. Tapi ia tetap memilih jujur, tetap memilih sabar. Malam demi malam, Mak Ijoh terus berdoa. Ia tahu suaranya tak pernah sampai ke atas panggung, tapi ia yakin langit punya caranya sendiri untuk mendengar. Ia tidak punya akses ke media, tidak tahu cara membuat video, apalagi menjadi viral. Tapi ia punya keyakinan, bahwa suara dari hati yang suci, walau tak bersuara, bisa menembus dinding siapapun yang hatinya masih hidup. Dan diam-diam, tak jauh dari desa, seorang pemuda yang pernah merekam Mak Ijoh di tengah hutan kini sedang mengunggah videonya ke media sosial. Ia tidak tahu video itu akan seperti apa. Tapi ketika suara Mak Ijoh yang parau berkata, "Saya cuma ingin bilang terima kasih sama Kang Dedi, bukan minta bantuan," netizen langsung bereaksi. Komentar membanjiri video itu. Ribuan orang ikut menangis menyaksikan ketulusan yang tak bisa dibeli. Namun Mak Ijoh belum tahu semua itu. Di gubuknya, ia masih duduk sendiri, menatap nyala api kecil sambil menahan dingin malam. Suaranya belum didengar oleh orang-orang yang ia datangi, tapi ia tidak pernah lelah berharap, karena baginya, suara hati yang paling murni tidak perlu teriak, cukup tulus, maka langit sendiri yang akan menggemakannya. Pagi itu langit menggantung kelabu, seperti menahan tangis yang tak sempat turun semalam. Di bawah pohon jati tua yang tumbuh menjulang di tengah hutan, Mak Ijoh duduk bersimpuh, tubuhnya berselimut kabut dan udara lembab. Di depannya, seekor domba kecil meringkuk karena kedinginan, dan ia menyelimutinya dengan kain lusuh miliknya sendiri. Meski tubuhnya sendiri menggigil, ia memilih melindungi makhluk kecil itu, seolah menyatakan bahwa kasih sayang adalah hal terakhir yang masih ia punya, dan itu tidak akan pernah ia lepas. Di tangan keriputnya tergenggam butiran tasbih yang sudah lusuh dan sebagian retak. Ia menggenggamnya erat, memejamkan mata, dan mulai berbisik lirih, doa yang sejak bertahun-tahun lalu tak pernah berubah. "Ya Allah, kalau Engkau izinkan, pertemukan aku dengan Kang Dedi. Bukan untuk meminta, tapi untuk menyampaikan rasa terima kasihku, karena kata-katanya di televisi pernah membuat hatiku kuat saat aku hampir menyerah." Kata-katanya lirih, namun menusuk dalam. Suatu bentuk cinta dari rakyat kecil kepada sosok pemimpin yang belum pernah ia jumpai. Tetes air pertama mulai jatuh dari langit, mengenai ujung hidung Mak Ijoh. Ia mendongak, memandang awan yang mulai menangis bersama hatinya. Rintik hujan perlahan menimpa rambut putihnya, tapi ia tak bergerak. Di dalam sunyi yang disertai suara alam, doa itu terasa lebih dekat dengan langit. Hutan menjadi saksi betapa tulus permintaan seorang wanita tua yang bahkan tidak tahu teknologi, tapi percaya bahwa langit lebih canggih dari semua kabel komunikasi di dunia ini. Anak-anak kecil, cucu-cucunya, berlari-lari sambil tertawa, tidak menyadari bahwa nenek mereka sedang memanjatkan harapan terakhir dari hatinya yang paling dalam. Mereka menari di bawah gerimis, memanggil nama-nama domba dengan nyanyian sederhana yang mereka karang sendiri. Suasana itu begitu kontras, tawa anak-anak di antara isak tertahan seorang nenek yang menengadah dengan mata basah, menanti jawaban dari langit yang kelabu. Tak ada malaikat turun saat itu, tak ada pelangi yang muncul tiba-tiba. Namun Mak Ijoh merasa hatinya lebih ringan setelah menumpahkan semuanya. Ia membuka matanya dan berkata lirih, "Kalau bukan di dunia, mungkin di akhirat aku bisa ketemu beliau. Tapi aku percaya Engkau tidak tidur, ya Allah. Engkau dengar suara yang tidak didengar manusia." Kalimat itu menggantung di udara, menyatu dengan aroma tanah basah dan suara daun yang menetes. Ia berdiri pelan, menggenggam tangan cucunya dan mulai melangkah kembali ke gubuk. Di setiap langkahnya, ia tetap berzikir dalam hati, seolah tak mau harinya habis tanpa menyebut nama Tuhan. Hujan semakin deras, namun mereka tidak berlari. Mak Ijoh percaya, hujan bukan musibah, tapi jawaban, entah dalam bentuk apa.
Dan mungkin, setiap tetes air itu membawa bisikan doanya ke arah yang ia tak mampu jangkau. Malamnya, saat anak-anak telah tertidur pulas, Mak Ijo menyalakan pelita kecil di pojok gubuk. Ia menulis satu kalimat di atas sobekan karung bekas, "Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih, karena panjenengan pernah membuat saya kuat meski saya tak kenal panjenengan." Tulisan itu bukan untuk siapa-siapa. Ia hanya ingin meninggalkan sesuatu jika suatu saat ia tidak bangun lagi. Sebuah pernyataan cinta yang sunyi namun abadi. Dan jauh dari tempat itu, di sebuah ponsel yang tak dikenalnya, video tangisnya saat menggembala domba di tengah hutan mulai menyebar. Jutaan orang menonton. Nama, Mak Ijo, mulai disebut-sebut. Tapi ia belum tahu, di bawah rintik daun dan remang pelita, ia hanya merasa satu hal, doanya sudah didengar, dan ia siap menerima jawaban Tuhan dalam bentuk apapun, bahkan jika itu hanya hujan yang menemani malamnya. Pagi itu tampak biasa bagi Mak Ijo. Ia kembali menggiring domba-dombanya ke padang rumput di pinggir hutan, ditemani cucu-cucunya yang membawa ikatan rumput dari hasil cari kemarin. Langit sedikit cerah, dan angin bertiup tenang. Namun siapa sangka, hari yang tampak biasa itu akan menjadi titik balik hidupnya. Dari kejauhan, seorang pemuda tampak mendekat dengan kamera tergantung di leher. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan dari komunitas sosial yang sedang membuat dokumenter tentang kehidupan warga pelosok. Mak Ijo menyambutnya ramah, tak menaruh curiga apa-apa. Pemuda itu duduk di atas batu besar, kagum melihat Mak Ijo mengatur domba-dombanya hanya dengan isyarat tangan dan suara lirih. Ia mulai bertanya pelan-pelan, dan Mak Ijo menjawab sekenanya. Namun ketika ditanya, kalau punya kesempatan bicara dengan orang penting, siapa yang ingin ibu temui, saat itulah suasana berubah. Mak Ijo terdiam, matanya mulai berkaca. Tiba-tiba suaranya bergetar. "Saya pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi," ujarnya lirih, sebelum akhirnya menangis di depan kamera. Pemuda itu terdiam, tak menyangka akan mendapat tangisan sejujur itu. Ia tidak memancing, tidak menyusun skenario. Itu murni keluar dari hati. Air mata Mak Ijo jatuh di tanah basah, dan suaranya semakin lirih saat berkata, "Saya nggak minta apa-apa, hanya ingin ketemu, bilang makasih, karena beliau sering ngomong hal-hal yang bikin saya kuat." Kalimat itu diucapkan dengan segenap jiwa. Tak ada kebohongan, tak ada akting, hanya luka, harapan, dan kerinduan yang terlalu lama dipendam. Video itu selesai direkam dalam waktu singkat. Pemuda itu pun pamit dengan hati campur aduk. Malamnya, ia mengunggah video itu ke media sosial dengan judul sederhana, "Tangisan seorang nenek yang ingin bertemu Kang Deddy." Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu beberapa jam saja, video itu menyebar seperti api di musim kemarau. Komentar dari netizen membanjiri, ada yang menangis, ada yang tertegun, dan ada yang mengutuk dunia yang terlalu lama tuli terhadap suara orang kecil. Di dunia maya, nama Mak Ijo menjadi perbincangan. Banyak orang merasa tertampar dengan kesederhanaan dan ketulusan sang nenek. Tak sedikit netizen yang menyebutnya sebagai simbol kejujuran Indonesia. Mereka menyebarkan video itu dengan caption penuh haru, "Di zaman penuh kebisingan, masih ada suara sunyi yang jujur dari hutan." Namun di balik semua itu, Mak Ijo tidak tahu. Ia masih hidup dengan rutinitasnya, tidak menyangka bahwa tangisnya sudah menjadi gema di antara hati-hati yang rindu ketulusan. Sementara itu, beberapa awak media mulai berdatangan ke desa. Mereka mencari keberadaan Mak Ijo, ingin membuat liputan. Tapi warga yang selama ini meremehkan Mak Ijo kini menjadi pelindungnya. "Mak Ijo nggak butuh diliput, dia cuma butuh didengar," kata salah satu warga yang dulu menganggap remeh, namun kini menangis setelah menonton videonya. Dunia terbalik. Orang yang dulu tak dianggap, kini dihormati karena satu hal, kejujuran yang tak bisa dipoles kamera. Mak Ijo sendiri, saat ditanya oleh tetangganya soal video yang viral, hanya menjawab dengan polos, "Apa itu viral?" Ia tertawa kecil. Ia tak tahu bahwa suaranya sudah sampai ke banyak telinga yang selama ini hanya mendengar selebritas. Ia tetap menggembala, tetap duduk di bawah pohon jati, tetap membawa ketela untuk makan siang anak-anaknya. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa doanya mungkin benar-benar sedang dikabulkan. Dan jauh dari sana, seseorang sedang menonton video itu dengan mata berkaca. Sosok berkain sarung dan berkemeja putih itu diam beberapa menit setelah melihat Mak Ijo menangis menyebut namanya. Ia menunduk, lalu berkata pada ajudannya, "Ayo, kita ke sana." Sekarang,
Dengan langkah mantap, mobil itu pun melaju, membawa seseorang yang selama ini hanya ada dalam doa Mak Ijo, Kang Deddy Mulyadi, menuju hutan kecil yang menjadi rumah seorang nenek luar biasa. Langit hari itu seolah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang tak biasa. Awan-awan putih berarak pelan, menyisakan celah cahaya yang hangat menembus rerimbunan pohon hutan kecil di ujung desa. Mak Ijo sedang duduk di bawah pohon jati, seperti biasa, sambil menatap cucu-cucunya yang menggiring domba-domba ke padang rumput. Hatinya tenang, meski ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan hadiah paling mengejutkan dalam hidupnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah yang menyatu dengan harapannya yang selalu diam. Sebuah mobil berhenti tak jauh dari gubuk Mak Ijo. Seorang pria sederhana turun dari dalamnya, mengenakan sarung dan kemeja putih yang bersih. Ia berjalan pelan, tanpa banyak bicara. Tak ada kamera yang mengikutinya, tak ada wartawan. Ia hanya ditemani satu orang kepercayaannya. Matanya menatap sekeliling dengan seksama, mencari wajah yang selama ini hanya ia lihat lewat rekaman video. Langkahnya mantap, namun hatinya bergetar. Ia tahu, hari ini ia tidak datang sebagai pejabat. Ia datang sebagai manusia yang ingin menjawab doa. Mak Ijo tidak menyadari kedatangan tamu istimewa itu. Ia sedang memunguti rumput sambil bernyanyi lirih lagu lama yang sering ia dengar dari radio butut. Tiba-tiba suara langkah kaki berhenti tepat di belakangnya. "Assalamualaikum, Bu." Suara itu tenang namun dalam. Mak Ijo sontak berdiri, sedikit tergopoh karena kaget. Ia memutar badan, dan saat matanya bertemu dengan wajah di hadapannya, tubuhnya lemas. Ia tahu wajah itu. Ia hafal suara itu. Ia tahu betul siapa yang berdiri di depannya, meski hanya pernah melihatnya lewat televisi dan video pendek. "Ya Allah, ini mimpi atau nyata, Kang?" Suara Mak Ijo gemetar, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba bersujud, namun Kang Deddy langsung menahan kedua bahunya. "Nggak usah sujud, Bu. Saya kesini karena panjenengan mulia. Panjenengan yang bikin saya datang, bukan karena panggilan protokoler, tapi karena panggilan hati." Mak Ijo menangis keras, tangannya gemetar saat memegang tangan Kang Deddy. Dedaunan di atas mereka pun bergetar, seperti ikut merasakan getaran pertemuan suci itu. Cucu-cucu Mak Ijo mulai mendekat, bingung melihat nenek mereka menangis sambil memeluk orang asing. Salah satu dari mereka bertanya polos, "Nek, ini siapa?" Dan dengan suara yang lirih penuh haru, Mak Ijo menjawab, "Ini Kang Deddy, yang tiap malam nenek doakan agar bisa ketemu." Anak-anak itu ikut memeluknya, dan suasana seketika menjadi lautan air mata dan cinta yang mengalir deras. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menahan tangis, bahkan sang ajudan pun diam-diam menyeka matanya. Kang Deddy duduk di tanah bersama mereka. Tak ada kursi, tak ada meja, hanya rerumputan dan tanah basah yang menjadi alas pembicaraan penuh makna. Ia menggenggam tangan Mak Ijo dengan hormat, lalu berkata, "Panjenengan telah mengingatkan saya, bahwa kekuatan rakyat itu bukan suara di TPS, tapi suara dari hati yang tulus." Mak Ijo hanya bisa mengangguk sambil terisak, merasa bahwa selama hidupnya, inilah momen paling membahagiakan. Bukan karena dikunjungi orang besar, tapi karena suaranya akhirnya benar-benar didengar. Warga desa mulai berdatangan satu persatu, terpanggil oleh kabar yang menyebar cepat dari mulut ke mulut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Kang Deddy duduk di tanah bersama Mak Ijo, mendengarkan dengan hikmat setiap ceritanya. Tidak ada yang bersuara, semua hanya diam dan menangis. Karena mereka tahu, hari itu bukan sekadar pertemuan dua manusia, tetapi pertemuan antara doa dan jawaban, antara kerendahan hati dan kekuasaan yang tahu caranya menghormati. Dan saat senja mulai turun perlahan, Kang Deddy berpamitan. Tapi sebelum pergi, ia memeluk Mak Ijo sekali lagi, lalu berbisik, "Insya Allah, mulai hari ini, panjenengan bukan cuma didengar. Panjenengan adalah bagian dari suara yang akan saya bawa kemanapun saya melangkah." Mak Ijo memandang mobil yang menjauh sambil terus menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya akhirnya merasa tenang. Doa itu bukan lagi sekadar bisikan di bawah pohon. Ia telah menjadi kenyataan, dalam bentuk pelukan hangat dari seorang pemimpin. Keesokan harinya, saat matahari baru saja naik dari balik bukit dan embun belum benar-benar hilang dari rerumputan, beberapa mobil media berdatangan ke desa kecil itu. Para jurnalis turun dengan kamera besar dan wajah penuh rasa ingin tahu.
Video pertemuan Mak Ijo dengan Kang Deddy yang semula diunggah oleh sang relawan kini telah menyebar luas, ditonton jutaan orang dalam semalam. Di mana-mana orang membicarakan tangis Mak Ijo, pelukan Kang Deddy, dan keajaiban doa yang menjadi nyata. Tapi kali ini, kamera-kamera datang bukan sekadar untuk merekam, melainkan untuk mengorek. Mak Ijo duduk di depan gubuknya, mengenakan kain batik terbaik yang ia miliki. Ia tak mengerti kenapa tiba-tiba banyak orang ingin mewawancarainya, menyorot wajah tuanya, memintanya mengulang kata-kata yang pernah ia ucapkan dengan jujur dan polos. Coba Bu ulangi lagi, gimana waktu Kang Deddy datang? Bisa lebih dramatis ya, Bu. Nanti kita masukin musik biar menyentuh, kata salah satu kru dengan nada seperti sedang menyutradarai sandiwara. Mak Ijo hanya terdiam, ada luka yang mengintip dari balik sorot matanya. Ia tahu perasaan ini, perasaan ketika ketulusan berubah jadi tontonan. Beberapa media bahkan mulai menyusun narasi mereka sendiri. Ada yang menyebut Mak Ijo sebagai nenek viral pencari sensasi. Ada pula yang menuduh pertemuan itu rekayasa demi pencitraan politik. Mak Ijo kaget membaca berita itu dari koran bekas yang ditemukan anak-anaknya di jalan. Ia tak mengerti kenapa orang bisa begitu jahat menafsirkan kebenaran. Bukankah ia hanya menangis karena rindu dan harapannya terkabul? Kenapa air matanya harus diragukan? Kenapa pelukannya harus dicurigai? Warga kampung mulai terbagi. Ada yang bangga dan mengangkat Mak Ijo sebagai tokoh kehormatan desa. Tapi ada pula yang mulai mencibir, iri melihat perhatian yang kini ia dapatkan. Dulu cuma nenek tua biasa. Sekarang gayanya kayak selebritis, bisik seorang ibu di warung. Kata-kata itu terdengar oleh cucu Mak Ijo, yang kemudian menangis dan bertanya, "Nek, kita salah ya ketemu Kang Deddy?" Pertanyaan polos itu menamparkan hati Mak Ijo lebih keras dari fitnah manapun. Di malam yang dingin, Mak Ijo menyalakan api kecil dan duduk di depan gubuk. Ia memeluk cucunya erat-erat, seolah ingin melindungi mereka dari dunia luar yang kini terasa asing. Kita nggak salah, Nak. Kita cuma jujur. Tapi kadang, kejujuran itu bisa bikin orang lain sakit hati, apalagi kalau mereka hidup dari kebohongan, ucapnya pelan. Ia tahu, ketenangan yang dulu ia miliki perlahan mulai terkikis oleh sorotan yang terlalu terang. Tapi ia tidak menyesal, tidak pernah. Sementara itu, Kang Deddy pun mulai dihujani pertanyaan oleh lawan-lawan politiknya. Pertemuan itu settingan ya, Kang. Kok pas banget momennya, kata seorang wartawan dengan nada menggali. Tapi Kang Deddy hanya tersenyum tenang. Kalau itu settingan, saya terlalu bodoh untuk menulis skenario seindah itu, jawabnya singkat. Ia tahu, apa yang terjadi bukan karena tim sukses atau manuver politik. Itu murni panggilan hati, dan siapapun yang menontonnya dengan hati yang bersih, pasti tahu kebenarannya. Hari-hari berlalu, dan video Mak Ijo tetap viral. Tapi yang tertinggal bukan hanya video, melainkan pertanyaan. Tentang apa arti ketulusan di zaman sekarang? Apakah suara hati masih punya tempat di tengah dunia yang dikuasai algoritma dan rating? Apakah air mata masih bisa dipercaya jika sudah direkam kamera? Mak Ijo kini menjadi simbol dari pertanyaan itu. Ia tidak meminta ketenaran, ia hanya ingin didengar. Tapi dunia tidak pernah benar-benar mendengarkan tanpa mencurigai. Dan di suatu malam, ketika angin menerbangkan daun-daun kering di halaman gubuk, Mak Ijo menuliskan satu kalimat di dinding kayu dengan arang. Kebenaran tidak butuh penonton, ia hanya butuh tempat untuk tinggal. Kalimat itu ia tulis untuk dirinya sendiri, untuk cucu-cucunya, dan untuk siapapun yang kelak membaca kisahnya. Ia ingin dunia tahu, bahwa meski kamera bisa menangkap wajah, hanya hati yang mampu menangkap kejujuran. Malam itu langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seolah menyimpan amarah yang belum terucap. Mak Ijo duduk sendiri di dalam gubuknya, memandangi cucu-cucunya yang mulai tertidur di atas tikar yang dingin. Api di tungku nyaris padam, menyisakan bara merah yang berkelip lemah. Tak seperti malam biasanya yang sunyi, malam ini terasa penuh bisikan. Suara angin menembus celah dinding bambu, membawa kegelisahan yang tak biasa. Hatinya terusik, seolah ada yang akan terjadi, sesuatu yang ia tak bisa cegah. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tidak hanya satu, tapi tiga. Mak Ijo tersentak, jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Siapa yang datang malam-malam ke tempatnya? Ia berdiri perlahan dan mengintip dari celah dinding. Di luar, tampak beberapa pria muda memakai jaket gelap dan masker.
Salah satu dari mereka menyalakan rokok, lalu menendang tumpukan kayu di depan gubuk. Ini gara-gara nenek tua ini, semuanya jadi ribut, terdengar dari mulut salah satu pria, suaranya kasar dan dingin. Mak Ijo menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia memeluk erat cucu-cucunya yang mulai terusik oleh kegaduhan di luar. Salah satu pria tiba-tiba memukul dinding gubuk, membuat suara keras yang membuat anak-anak menangis ketakutan. Kalau masih bikin ribut, bakal kita bakar ini gubuk. Teriak pria itu sambil tertawa kasar. Air mata Mak Ijo jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan karena takut pada ancaman, tapi karena tidak menyangka bahwa kejujuran dan air mata bisa membuat seseorang dibenci sampai sebegini rupa. Ia menggenggam erat tasbihnya, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, kalau ini jalan hidupku, tolong lindungi anak-anak ini. Jangan biarkan mereka tumbuh dalam ketakutan karena nenek mereka jujur." Suara motornya kembali meraung, lalu ketiga pria itu pergi meninggalkan debu dan jejak luka. Tapi malam itu telah menggoreskan sesuatu dalam jiwa Mak Ijo, bahwa ketulusan, jika menyentuh terlalu dalam, bisa menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Keesokan paginya, warga menemukan puing-puing kayu berserakan di depan gubuk Mak Ijo. Berita pun cepat menyebar. Beberapa menyalahkan Mak Ijo, menyebut bahwa ini akibat dari terlalu banyak bicara. "Kan sudah dibilang, jangan cari perhatian," gumam seorang tetua desa. Tapi ada juga yang menangis melihat luka gores di tangan Mak Ijo, hasil dari melindungi anak-anaknya malam itu. Mereka mulai sadar bahwa suara kecil dari gubuk reyot itu telah mengguncang dinding-dinding kemunafikan yang selama ini nyaman dalam diam. Kang Dedi, yang mendengar kabar itu, segera menghubungi relawannya dan mengirimkan tim pengamanan ke lokasi. Ia tidak bisa diam melihat seseorang yang tulus dijadikan target ketakutan. "Kalau suara rakyat kecil sudah dibungkam, saya akan jadi pengeras suaranya," ucapnya tegas. Tapi Mak Ijo menolak dikawal. Ia tak ingin hidupnya menjadi panggung. Ia hanya ingin damai. "Saya cuma penggembala, Kang. Kalau saya harus diserang, karena jujur, biar saya sendiri yang tanggung," katanya saat dihubungi relawan Kang Dedi. Namun malam-malam setelahnya tak lagi sama. Mak Ijo tidur dengan telinga waspada, setiap suara angin atau ranting patah membuat jantungnya berdegup. Tapi di tengah semua itu, ia tidak pernah berhenti berdoa. Ia tahu, selama ia tetap berdiri di sisi kebenaran, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Gubuk kecil itu kini bukan hanya tempat tinggal, melainkan benteng kejujuran yang terus bertahan di tengah badai fitnah dan ancaman. Dan dari balik gelapnya malam-malam panjang itu, satu keyakinan terus menyala di hati Mak Ijo, yang takut pada kebenaran, biasanya paling keras berteriak menuduh orang lain berbohong. Kalimat itu ia ulang-ulang dalam hati, menjadi senjata yang lebih tajam dari apapun. Ia tak punya kekuasaan, tapi ia punya satu hal yang tak bisa dibeli, keberanian untuk tetap jujur, meski nyawa yang menjadi taruhannya. Fajar itu datang dengan langit berwarna merah muda yang langka. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat, dan embun masih menempel di ujung daun jati. Mak Ijo terbangun lebih awal dari biasanya, jantungnya berdegup tak beraturan. Malam sebelumnya ia bermimpi aneh, seorang lelaki berjubah putih datang menghampirinya, menyodorkan sepucuk surat bersinar dan berkata, "Ini bukan dari bumi, tapi dari langit." Mak Ijo terbangun dengan air mata mengalir, merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini, sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi sangat besar. Saat ia sedang menjerang air untuk sarapan anak-anak, terdengar langkah kaki mendekat dari luar. Ia mendongak, dan tampak seorang lelaki muda berpakaian sederhana membawa amplop coklat besar dengan stempel resmi. Nafas Mak Ijo tercekat. Ia belum pernah menerima surat seperti itu. "Permisi, Bu. Saya utusan dari kantor provinsi. Ini surat dari Pak Gubernur, titipan khusus," kata lelaki itu sambil menunduk sopan. Tangan Mak Ijo bergetar saat menerima surat itu, seolah mimpi tadi malam baru saja menjelma menjadi kenyataan. Dengan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat secarik surat resmi dan selembar undangan bertanda tangan Kang Dedi Mulyadi. Isinya tak sekadar undangan, tapi juga kabar bahwa Mak Ijo telah dianugerahi penghargaan sebagai penjaga ketulusan hati rakyat Jawa Barat. Tak hanya itu, dalam surat itu tertulis bahwa pemerintah akan membangun rumah layak huni untuk Mak Ijo dan cucu-cucunya, serta memberikan akses pendidikan gratis untuk anak-anak itu. Saat membacanya, lutut Mak Ijo lemas. Ia sujud sambil menangis, memeluk surat itu seperti memeluk surga.
Anak-anaknya yang masih kecil hanya bisa menatap bingung. Arif, cucu yang paling kecil, menarik kain mak ijo dan bertanya polos, "Nek, ini hadiah dari langit, ya?" Mak ijo mengangguk sambil membelai kepala Arif, "Iya, nak, Allah dengar doa kita. Mungkin lambat, tapi nggak pernah ingkar." Kalimat itu keluar bersamaan dengan tetesan air mata yang jatuh ke lantai tanah, mengalir bersama rasa syukur yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kabar itu menyebar secepat badai di tengah padang. Wartawan, tokoh masyarakat, hingga warga yang dulu mengejek, kini datang ke gubuk Mak Ijoh, membawa karangan bunga dan bingkisan. Tapi Mak Ijoh tak mau silau. Ia menyambut semua dengan senyum hangat, tapi tetap duduk di tanah seperti biasa, menggiling ketela, menyuapi cucu, dan memeluk domba-domba kurus yang masih menjadi sahabat setianya. Tak ada kemewahan yang mengubah dirinya, karena sejak awal ia tidak pernah meminta. Ia hanya ingin didengar, dan kini langit telah menjawab. Di media sosial, video air mata Mak Ijoh kini berubah makna. Dari sekadar tontonan viral menjadi simbol kebangkitan rakyat kecil. Banyak orang mengutip kata-katanya, bahkan mulai muncul gerakan, jujur seperti Mak Ijoh di beberapa sekolah dan pesantren. Kang Deddy sendiri mengirimkan pesan pribadi, "Panjenengan telah memberi pelajaran yang tidak bisa saya sampaikan dengan pidato. Terima kasih sudah menjaga cahaya di tengah gelap." Kalimat itu dibacakan Mak Ijoh berulang-ulang setiap malam, seolah menguatkannya untuk tetap rendah hati meski dunia mulai memujanya. Namun bukan penghargaan atau rumah yang membuat Mak Ijoh merasa paling bahagia. Melainkan ketika ia melihat anak-anaknya belajar menulis di tanah dengan ranting kayu. Mereka menuliskan kata, "Alhamdulillah," dengan huruf besar dan senyum yang lebar. Itulah, surat dari langit, yang sejati baginya, bukan sekadar amplop atau piagam, melainkan perubahan nyata pada hidup anak-anak yang ia perjuangkan dengan air mata, luka, dan keteguhan hati. Malam itu, Mak Ijoh memandang langit yang bersih dari awan. Ia membuka jendela kecil gubuknya untuk terakhir kali sebelum rumah barunya dibangun. Ia tersenyum sambil berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Aku tidak minta banyak, tapi Engkau beri lebih dari cukup. Suratmu bukan kertas, tapi kejutan hidup yang tak pernah kusangka." Dan di balik bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu, seolah semesta ikut mengangguk, mengamini ketulusan seorang nenek penggembala yang kini telah menjadi suara hati seluruh negeri. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi biasanya di desa kecil tempat Mak Ijoh tinggal. Matahari memancar dengan sinar keemasan yang jatuh lembut di atap-atap rumah warga. Tapi sinar paling hangat tampak memeluk sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tempat Mak Ijoh pernah tinggal, menangis, berdoa, dan bertahan. Hari itu, puluhan orang dari berbagai kalangan berkumpul. Warga, santri, mahasiswa, pejabat, hingga para relawan, semua datang bukan karena ingin viral, tapi karena ingin mengenang. Gubuk reyot milik Mak Ijoh, yang dahulu nyaris roboh, kini akan dijadikan tugu kecil, monumen ketulusan. Di depan gubuk itu, berdiri plakat sederhana dari kayu jati bertuliskan, "Di sini pernah hidup seorang perempuan jujur, yang dengan air matanya menggetarkan nurani bangsa." Tak ada pilar mewah, tak ada gerbang megah, hanya rumput, tanah basah, dan suara alam yang tetap jujur seperti Mak Ijoh. Anak-anak sekolah dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk belajar sejarah langsung dari tanah kehidupan, bukan dari buku. Mereka mendengarkan kisah Mak Ijoh dengan hikmat, lalu duduk bersila di tikar, merenungi arti keberanian dari perempuan tua yang tak pernah menyerah meski diludahi zaman. Mak Ijoh sendiri tak banyak bicara. Kini ia tinggal di rumah sederhana yang layak huni, tidak jauh dari gubuk lamanya. Tapi setiap hari ia datang ke tempat itu, duduk di sudut gubuk sambil mengelus dinding bambu yang sudah mulai rapuh. "Disinilah saya pertama kali belajar bersyukur, waktu cuma punya satu piring buat berbagi," katanya sambil tertawa kecil kepada anak-anak yang duduk di sekelilingnya. Tangannya tak pernah berhenti mengayunkan tasbih, tapi kini dengan damai, bukan lagi dengan air mata. Kang Deddy pun hadir pada hari itu, mengenakan pakaian khas Sunda dan membawa setangkai bunga melati. Ia meletakkannya di pintu gubuk, lalu berlutut sejenak, memejamkan mata. "Gubuk ini kecil, tapi mampu merobohkan tembok besar kemunafikan," ucapnya lantang. Suaranya menggema di antara pepohonan, membuat banyak orang meneteskan air mata. Ia tidak hanya berbicara kepada mereka yang hadir, tapi juga kepada para pemimpin di seluruh negeri, bahwa suara hati rakyat tidak boleh lagi diabaikan. Di tengah keramaian,
seorang jurnalis mendekat dan bertanya pada Mak Ijo, apa perasaan ibu sekarang, setelah semua orang datang dan memuliakan tempat ini? Mak Ijo terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mata berkaca, saya cuma pengen orang tahu, bahwa yang kecil itu juga bisa berarti. Gubuk ini, dulu tempat saya dilupakan, tapi justru disinilah Allah paling dekat. Kalimat itu langsung menjadi kutipan utama di berbagai media. Tapi bagi Mak Ijo, itu bukan untuk dipuja, itu hanyalah kenyataan yang selama ini ia rasakan. Malam pun datang perlahan. Setelah semua tamu pulang, Mak Ijo duduk sendiri di ambang pintu gubuk lamanya. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang tenang, dan suara jangkrik menjadi latar harmoni yang lembut. Ia menatap langit sambil tersenyum. Di dekatnya, cucu-cucunya tertidur di atas tikar, lelah setelah seharian bermain dan bercerita pada tamu-tamu baru. Dalam hati, Mak Ijo berbisik, terima kasih, ya Allah. Bukan karena aku dipuji, tapi karena Engkau izinkan aku tetap menjadi hamba yang jujur. Dan esoknya, ketika fajar menyingsing, orang-orang yang datang berkunjung akan melihat secarik kain kecil tergantung di dinding bambu gubuk itu, bertuliskan tangan Mak Ijo sendiri. Jangan jadi besar untuk menindas yang kecil, tapi jadilah kecil, agar bisa memahami sesama yang tertindas. Kata-kata itu akan terus hidup, lebih dari monumen atau batu peringatan. Ia hidup dalam hati-hati yang masih percaya bahwa kejujuran, seberapapun sunyinya, tetap punya kekuatan untuk mengubah dunia. Sahabat semua, kisah Mak Ijo telah mengajarkan kita bahwa kejujuran tak pernah sia-sia, dan doa dari hati yang tulus pasti menemukan jalannya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka yang menjaga suara rakyat kecil, bukan yang membungkamnya. Kalau kalian tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena satu klik kalian, bisa membuat suara yang sunyi menjadi semakin nyaring di telinga dunia. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.